Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati hasil dari negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Panggilan si cek ini Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk lawak-lawaknya, tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya batas. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ece, satunya Ecot. Ecot itu namanya juga nggak tahu sampai sekarang. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu seperti apa? Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya. Cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya ya. Dipanggil situ ya. Sebelumnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh cek, kita dengan Pak Jokowi itu cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini ya. Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan
bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam, harus masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya Sebagai tergugat tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Uzaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Ya, teman-teman, kali ini kita akan bahas satu peristiwa yang sudah bertahun-tahun menggelayuti perhatian publik, persidangan soal keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, atau yang sering disebut JKW. Ya, teman-teman, isu ini bermula sejak 2022 ketika muncul pertanyaan terbuka, apakah dokumen pendidikan mulai dari SMA hingga ijazah sarjana kehutanan UGM yang dipakai saat maju calon presiden itu benar-benar asli dan sah secara hukum. Berbagai pihak mengajukan gugatan, baik melalui jalur pidana, perdata maupun mekanisme citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Hingga hari ini sidang membuahkan keputusan yang menjadi pembahasan utama kita. Dalam sidang yang digelar di PN Surakarta, penggugat menghadirkan rangkaian bukti dan kesaksian. Mereka menyoroti beberapa poin krusial. Pertama, ketidaksesuaian nomor seri ijazah dengan arsip resmi yang dimiliki sekolah dan kampus. Kedua, keterangan mantan pejabat seperti ex-Wakapolri Oe Groseno yang menyatakan proses penyimpanan dan penyerahan dokumen terasa tak lazim. Dan yang terakhir, kesulitan pihak penggugat meminta ijazah asli yang disebut masih disita Polri atau tidak ditunjukkan secara terbuka di persidangan. Di sisi tergugat, tim hukum JKW dan perwakilan UGM menyatakan dokumen itu sah, namun kesulitan menghadirkan dokumen asli menjadi titik lemah yang terus dipertanyakan. Majelis Hakim mendengarkan kedua sisi, menimbang kewenangan pengadilan serta aturan hukum yang berlaku. Ya, setelah pemeriksaan panjang, Majelis Hakim membacakan amar putusan intinya, ijazah JKW dinyatakan sah secara hukum sepanjang belum terbukti sebaliknya. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena menurut aturan sengketa dokumen pendidikan termasuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pengadilan negeri. Tidak ada putusan yang menyatakan dokumen itu palsu, namun juga tidak ada verifikasi tuntas atas keaslian fisiknya karena kendala prosedur. Ya, pihak tergugat merasa puas karena secara hukum formal dokumen itu tetap berlaku, namun bagi penggugat dan publik yang mengikuti, jawabannya terasa belum tuntas, masih ada celah apakah keputusan ini hanya soal jalur pengadilan, atau benar-benar menutup semua pertanyaan. Ya, mari kita bedah dua sisi pandangannya, pihak yang setuju putusan. UGM berulang kali menyatakan JKW lulus sah tahun 1985. Kedua, Polri dan Kejaksaan sempat menyatakan tidak ada unsur pidana, namun prosesnya dinilai kurang transparan. Dan yang ketiga, secara hukum administrasi, dokumen tetap berlaku sampai ada putusan pembatalan resmi. Ya, pihak yang meragukan, pertama, sejumlah ahli hukum dan mantan penyidik menilai penolakan gugatan bukan berarti pembuktian keaslian. Yang kedua, ijazah asli tak pernah diperlihatkan secara terbuka untuk uji forensik mandiri. Dan yang ketiga, proses hukum terasa berbelit dari PN ke PT UN, lalu kembali ke jalur informasi publik tanpa hasil akhir. Ya, jika kita anggap isu dalam video ini benar adanya, maka putusan ini memiliki makna ganda. Secara hukum formal, JKW tetap memiliki dokumen sah untuk seluruh jabatan yang pernah dipegangnya. Secara kepercayaan publik, tanda tanya tetap ada. Banyak yang bertanya, jika memang asli, mengapa sulit sekali ditunjukkan secara terbuka?
Yang ketiga, dampak sistem. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagaimana negara harus menjamin transparansi dokumen resmi pejabat publik agar kepercayaan rakyat terjaga. Ya, teman-teman, demikianlah rangkaian fakta dan dinamika sidang ijazah JKW hari ini. Keputusan hakim telah dibacakan, ijazah dinyatakan sah secara prosedural, namun pertanyaan mendasar masih mengambang. Sebagai warga negara, kita berhak bertanya, berhak mengikuti proses hukum, dan berharap sistem hukum bisa menjawab tuntas keraguan publik. Apakah kepuasan tercapai? Jawabannya ada pada diri masing-masing berdasarkan apa yang kita lihat dan nilai dari proses ini. Nah, teman-teman, dari cuplikan video yang barusan kita bahas bersama, ada berbagai macam pendapat-pendapat netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Mari kita dengarkan isi hati dari netizen-netizen tersebut. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Purbowo, udah biar rakyat yang menghakimi Jokowi biar cepat selesai. Selanjutnya disampaikan oleh Ripki, ya Allah tolonglah orang-orang yang berjuang demi kebenaran. Dan Channel mengatakan semua ada akhirnya, yang berbuat jahat pasti musnah walau tidak secara langsung. Rosi mengatakan semoga Allah menunjukkan kebenarannya. Disampaikan oleh Sesmi yang mengatakan sejak awal di Solo sudah menipu karena dia memang disiapkan untuk merusak Indonesia. Suherman mengatakan, ayo tuntaskan kasus ijazah palsu, siapapun yang melanggar hukum harus diadili. Hidayu mengatakan, saksi palsu bisa diperkarakan dong. Zaina mengatakan, polisi melindungi yang bayar dan yang memberikan jabatan. Bebenas mengatakan, kasus ijazah fiktif Jokowi adalah peperangan antara rakyat Indonesia melawan barisan Londo Ireng. Anban mengatakan semoga Allah melindungi hambanya yang berbuat kebaikan di dunia fana ini. Disampaikan oleh Anjar, yang paling menanggung dosa itu mereka yang tahu kebohongan tapi pura-pura tidak tahu. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Simon, ya Allah sadarkan orang-orang Indonesia ini, ya Allah. Nanang mengatakan kalau begitu gerombolan provokator bayaran dapat duit banyak. Pak Le mengatakan mantap, maju, ayo maju. Syabudin mengatakan alright, mantap, bongkar habis-habisan biar jelas. Nyoman Suardana Nyoman mengatakan lanjutkan, tuntut kebenaran. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Suratnin, berjuang terus demi kebenaran. Sudiro mengatakan wahai orang-orang baik, kejar terus kebohongan, harus dibuka sejelas-jelasnya dan masukkan penjara pembohongnya. Queen Triniayu mengatakan yang bohong dan yang nutupi kalau terbukti hukum berat itu. Kaswasto mengatakan semoga kebenaran segera muncul, kebohongan segera terungkap. Jurnalis mengatakan hukum seumur hidup di Nusa Kambangan. Maximus Nagur mengatakan polisi dan Kapolri yang lindungi selama ini diproses juga dan membohongi rakyat selama ini. Hadi Supratikto mengatakan betul Polri harus digugat juga karena melindungi kejahatan. Teman-teman, Kirsan mengatakan kasus ijazah palsu harus selesai biar nggak bikin gaduh terus, kasihan rakyat Indonesia. Muniroh mengatakan ijazah palsu, saksi palsu, semuanya serba palsu termasuk hakimnya palsu. Rohadi mengatakan tegakkan hukum, lalu hukum yang mana yang mau ditegakkan? Tamam mengatakan tim pembela Roy Suryo DKK adalah pembela kebenaran, pembela Tintermul adalah pembela bayaran. Benediktus Balang mengatakan pendidikan harus kita tempatkan pada peringkat utama. Syamsuris mengatakan hati-hati dan waspada dengan orang pembohong karena berperilaku licik dan jahat. Rizal Forum mengatakan siapapun oknum yang diangkat presiden harus jujur. Disampaikan oleh Harmini yang mengatakan mudah-mudahan kasus ijazah Pak Jokowi cepat menemukan titik temu yang baik, cepat selesai biar nggak jadi kegaduhan terus di Indonesia. Di negeri kita yang tercinta, biar masyarakat tenang. Sofrin Hulu mengatakan semua karena penegak hukum maupun juga dengan Pak Wowo. Rukia Farow mengatakan kebenaran akan mencari jalannya sendiri insya Allah. Anang Hidayat mengatakan semangat para pejuang kebenaran, lindungilah mereka, kuatkanlah mereka, amin. Ya, teman-teman, demikian saja komentar-komentar dari netizen dan kita akan teruskan di cuplikan menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Salam NKRI, harga mati.